Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini walaupun di luar dingin, tapi kita akan hangatkan dengan kasih Tuhan yang begitu baik kepada kita. Puji Tuhan. Kita akan gunakan waktu yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai dengan pujian Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau.
hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa Surga. Kami bersyukur dan senantiasa melakukan hal yang terbaik bagi Bapa. Pada pagi ini Tuhan, Tuhan sudah memimpin setiap langkah kami untuk hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami hendak memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Kami mau mendengar akan sabda, dan terlebih daripada itu, kesetiaan Tuhan pada kami. Berapa orang yang hadir pada saat ini, begitu Tuhan mengasihi kami, demikian juga Tuhan memberkati kami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mereka masih ada di rumah dan bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan di sini. Biarlah mereka juga Tuhan bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ruangan ini, bahkan di dalam ruang hati iman kami. Demikian juga kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus demi untuk mendengar sabda. Terima kasih Bapa, memberkati hambanya yang sudah memimpin puji-pujian. Demikian juga Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah kami boleh duduk bersimpuh di hadirat Tuhan dan mendengar, menerima akan sabda-Mu. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, biarlah kami Tuhan mengetahui siapakah diri kami. Kami manusia yang sering tergelincir di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan berkenan pada saat ini mengampuni kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala perilaku, perbuatan dan pelanggaran kami. Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus tutup selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran dan diam mendengar sabda Tuhan untuk menuju keselamatan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau duduk bersimpuh, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan dan mendengar sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saya ingin mengucapkan selamat datang pada saudara-saudara yang baru ya. Puji Tuhan, rahmat orang. Puji Tuhan, saya pribadi merasa senang. Apalagi Tuhan Yesus yang di surga, merasa senang melihat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Saya harap jangan hanya hari ini aja ya Bapak Ibu. Minggu depan, selagi kita masih ada kesempatan, ya saya dengar udah mau di lockdown lagi, nanti tempat ibadah ditutup lagi. Aduh, saya selalu berdoa tiap malam, Tuhan jangan sampai kejadian ini terjadi lagi. Saudara, saya pernah dengar saudara di Tiongkok sana sebelum ada kegerakan rohani, mereka tuh ya orang-orang Kristen masuk ke gua-gua, masuk ke tempat-tempat yang kecil untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kita di sini di Indonesia ya, walaupun ada pandemi corona, tapi kita masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan selagi kita sehat. Saudara, di rumah sakit banyak orang terpapar ya, tapi kita sehat. Mari kita gunakan memuji, memuliakan nama Tuhan. Selagi hari masih siang, sebentar lagi matahari terbenam, dan kita tidak ada lagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian, kita nyanyi dengan sukacita. Mari sambut. Dia yang maha kuasa,
persilahkan keempat saudara kita untuk memperkenalkan diri supaya kita saling kenal ya. Ketemu di jalan, oh itu sih kok siapa? Lupa. Ayo silakan Bapak Ibu semuanya di sini. Perkenalkan namanya saya. Selamat pagi, salam. Halo. Perkenalkan nama saya Didi. Istri 1, anak 4. Tinggal di Ataedah. Ya, silakan. Silakan. Shalom juga, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherly, suami yang tadi ya, tinggal di Nata Endah. Puji Tuhan ya, tadi saya sempat melihat dan menyanyikan bersama-sama pujian bahwa ku bersuka atas perbuatanmu karena dia mengasihi kita. Saya renungkan betul ya, Tuhan mengasihi saya dan juga teman-teman saya di sini semua. Saya percaya itu. Karena pada saat itu saya mau beribadah ke sini, sebelumnya sepertinya Tuhan tuntun karena dia mengasihi saya. Saya rindu untuk ibadah itu tidak online terus ya, beribadah berjemaat bersama gitu ya. Tapi kemana gitu saya mencari-cari. Saat itu saya bersepeda dengan suami saya. Setelah bersepeda sekitar daerah TKI, saya bilang, suami saya juga bilang, yuk katanya ke rumah Meme, ayo. Setelah sampai di rumah Meme, saya bilang, Meme, saya cerita, melihat ke arah sini, mata saya ditujukan gitu. Meme, itu teh apa? Warung, Meme, kok tutup gitu. Oh mana warung? Itu bukan ada warung, bukannya gereja. Oh gereja? Wah luar biasa. Ayo lihat. Saya bilang, puji Tuhan di depan ada bapak pengerja ya. Saya tanya-tanya, ngobrol, luar biasa. Saya janji, luar biasa Tuhan. Tadi saya mau kesini juga karena saya sakit pinggang beberapa hari. Saat saya berjanji di WA sama Meme mau kesini, tiba-tiba saya, merasakan sakit. Tuhan Yesus. Sampai anak saya bilang, wah mama hebat, katanya gitu. Mau pergi di gereja, mama hebat. Yalah, mama hebat karena Yesus ada di saya. Udah gitu ya saya pergi, Tuhan saya percaya. Kalau saya beribadah di sini ada mujizat, tapi saya sembuh. Itu saudara yang saya dapat saya saksikan, Tuhan itu baik. Amin. Kita tetap setia. Amin. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Meme, dekat rumah. Saya juga rindu untuk beribadah, cuman gimana ya? Kan saya jemaat Pasko, Patoni, tapi Patoni udah bilang ini bahwa di sini juga pernah kata Patoni. Ya udah, kebetulan kemarin teman saya datang ke rumah, jadi ya yang diceritain sama Ibu Sherly, jadi saya juga sukacita dan sejahtera. Shalom semua. Saya memang dari tetangga 16. Dari kecil anak saya suka ikut ke sini ya Pak, ikut Kingdom Kid. Nah, biasanya saya juga gereja di Hokim Talk, cuman masih ditutup. Saya juga rindu. Kemarinnya sih saya nyari sampai ke TKI di GBT Kristus Raja. Cuma hari ini hujan jadi saya ke sini sama-sama kan Tuhan Yesusnya. Ya, gitu. Puji Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Kebesaran
persembahan, kita akan nyanyi satu lagi. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi umatnya. Hari berganti hari, karena kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Hidup Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, amat baik, baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi umatnya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Hidup Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan, kita berdiri sekarang. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan senang melihat puji-pujian kita, mendengar puji-pujian kita. Dia diagungkan sebab Tuhan Yesus baik. Mari saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang menghibur kita, bahkan menguatkan kita. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami. Kau Tuhan sanggup merawat
kasih-Mu yang tidak terlukiskan, kasih-Mu yang tidak mampu kami nilai, kami hitung ya Allah. Karena di dalam setiap hidup kami detik demi detik ya Allah hingga detik ini, semuanya semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu saja ya Allah. Bukan karena kuat kami, bukan karena pintar kami, bukan karena sehat kami, bukan karena apapun Tuhan. Dan kalau masih ada, semuanya ada pada kami, semuanya itu karena pemberian Engkau semata. Ya Allah ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Allah. Di mana-mana kami mendengar ya Tuhan, banyak anak-anak-Mu, bahkan hamba-Mu, bahkan ya Tuhan, petugas-petugas medis yang mereka semua sudah menjadi korban corona. Tapi kalau sampai detik ini kami masih dalam kondisi sehat, bahkan kami boleh beribadah di tempat ini, semuanya sungguh semata-mata karena perlindungan dan kebaikan-Mu saja ya Allah. Sungguh tidak mampu kami balas segala kebaikan dan pemberian dan kasih-Mu yang sudah kami terima selama hidup kami ya Allah. Selain kami hanya mampu ya Tuhan memuji Engkau. Dan kami ya Tuhan mau saat ini duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berikanlah kami hati dan telinga seorang murid ya Allah. Berikan kami kerendahan hati Bapa. Berikan kami kesadaran bahwa sesungguhnya kami ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Tidak ada yang mampu kami, tidak ada yang layak untuk kami sombongkan atau banggakan ya Allah. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami kemampuan untuk duduk tenang di atas kaki-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang menjadi satu-satu kekuatan kami ya Allah. Bapa, berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah ya Tuhan hikmat di bawah kuasa-Mu memenuhinya, sehingga
kami disampaikan yang sungguh menyampaikan kebenaran isi hati kami semua. Terima kasih Bapa, kami ingin menerima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua diberkati dan diberi tolong oleh Tuhan. Hari-hari ini, kalau saudara yang biasa pegang HP, yang selalu online terus, saudara akan menerima begitu banyak informasi, entah itu di grup ataupun kalau saudara suka baca di koran, ya, gimana begitu bertambah ya, yang sudah terkena dari COVID-19 ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, anak-anak boleh ada dalam keadaan sehat. Ya, itu bukan karena suami atau istri saudara jago masak, ya, jago merawat, ya, saudara bisa jaga kondisi saudara, tapi saya percaya semua karena kebaikan kasih Tuhan. Amin. Saudara, lagu tadi saudara ya mau beritahu kita bahwa tidak ada seorang pun yang begitu mengasihi kita selain Tuhan Yesus. Saya berapa kali dalam doa saya, saudara, saya selalu nyanyi begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Di bait-bait terakhir saudara lagu-lagu ini katakan bahwa walaupun lebih mengenal hati kita, ya, lebih tahu siapa kita daripada orang yang paling dekat. Betul ya? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Dekat sama istri, dekat sama suami, dekat sama anak, belum tentu tenang. Betul ya? Belum tentu tenang. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Amin. Boleh mengalami hal yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput sekali lagi untuk bangkit berdiri. Ada ayat yang terkenal. Kalau Bapak Ibu nonton Piala Dunia tahun 1980 atau 90, ya, ketika berhasil mencetak gol, ada tulisannya di belakang gawang saudara, Yohanes 3 ayat 16. Ya, mari kita buka ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Kalau saudara agak susah, ada di Alkitab di depan, saudara. Alkitab yang ditembak. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Yang sudah katakan amin. Amin. Ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, silakan duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah itu untuk dunia ini. Tapi kalau saudara baca ya, Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Kataku ini milik pertama. Jadi bukan milik siapa-siapa. Betul ya? Jadi bukan milik istri saya, bukan milik saudara, tapi milik saya gembala itu. Benar gak? Benar. Tapi Bapak Ibu Saudara juga bisa berkatakan, Tuhan itu adalah gembala saya, bukan gembala yang lain, bukan gembala saya, gembala semua orang.
Tapi kita bisa berkata, Tuhan adalah gembala saya yang membawa saya. Bahasa Inggrisnya di sana katakan pakai kata pat. Setapak demi setapak Tuhan membawa kita. Kita sudah masuk bulan Desember 2020, tanggal 6. Luar biasa. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Dari mulai masa pandemi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara boleh ada sampai saat ini, itu cuma karena kasih anugerah Tuhan. Saya malas buka Facebook, saudara. Setiap buka Facebook, saudara, setiap scroll ke atas ada yang meninggal. Scroll lagi ke bawah terus, saudara, dia meninggal. Minimal 4-5 orang, saudara. Saya malas. Mati 2-3 hari saya buka lagi, saudara. Begitu, saudara. Itu saya lihat bukan 3 hari kemarin, bukan, saudara. Ya. Postingannya itu bukan 2 hari atau 5 hari yang lalu, enggak. 20 jam yang baru 22 jam ada tulisannya ya. Begitu, saudara. Saya ada di sini lagi di rumah duka. Aduh, Tuhan. Memang tidak diberitahu karena sakit apa. Tapi kalau saudara mulai ada, bersyukurlah karena kebaikan kasih Tuhan. Kadang saya bilang, kalau di rumah duka saudara berdiri, ini apa karena Tuhan yang mengasihi atau seluruh keluarga sudah tidak mengasihi? Ya. Selalu kalau kita dengar sudah Tuhan lebih mengasihi dia, berarti yang ditinggalkan nggak mengasihi dia. Benar nggak Bapak Ibu? Betul ya? Ini yang meninggal dia dikasihi karena lebih dikasihi oleh Tuhan. Makanya Tuhan panggil. Saya bilang, kalau kita boleh hidup, jadi pertanyaan, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kalau kita boleh ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Katakan saudara, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah adalah salah satu sifat dasar Allah. Bila kasih ini saudara dihubungkan dengan penyelamatan terhadap kita orang berdosa, maka bisa dikatakan itu karena kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Ibrani saudara pakai kata karis. Itu pemberian, kemurahan, kasih anugerah Tuhan. Jadi kalau disangkut pautkan dengan penyelamatan, kasih Allah yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima, tidak layak untuk kita boleh peroleh karena kita orang berdosa. Tapi karena kasih Allah, dia melihat dunia ini, dia mau turun, mau menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya Bapak Ibu kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan cuma di dunia ini saudara, tapi sampai di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bersyukur kalau kita boleh menikmati kebaikan kasih Tuhan. Pemerintah kita saudara, Presiden Jokowi begitu mengasihi rakyat ini. Ya. Kenapa? Saudara, ya, di kampung kami di Manado, ya, dulu belum pernah lihat orang, ya, cuma punya iman memindahkan gunung. Sekarang saudara gunung pindah benar-benar. Maksudnya apa? Sudah diratakan. Untuk apa? Jalan tol, jalan bagus saudara. Sudah menikmati sampai di ujung daerah yang paling terpencil, sampai di daerah ya di Papua sudah bisa menikmati. Hari Minggu kemarin Bapak Ibu Saudara, habis ibadah saya ke pasar Siboholis saudara. Ya. Habis naik jembatan, kenapa macet? Saya bilang macet, orang pada gurung saudara, pada berdiri di atas jembatan. Saya pikir ada kecelakaan, ada apa? Saudara, mereka nonton apa namanya? Itu jembatan kereta api cepat lagi diangkat, diturun, ditempel situ. Ya ampun. Ya.
Saya suka nonton saudara di acara televisi Kelakuan 62 plus. Itu saudara, kelakuan orang 62 plus yang cuma mengangkat itu doang sudah ditontonin. Bikin macet di jembatan sini, pas lagi dia jembatan Nomis begini, pas dia turunin begini saudara. Saya bilang ini macet cuma gara-gara nonton ini saudara. Saya bilang, ya luar biasa kebaikan saudara. Ada begitu banyak jembatan yang Tuhan buat menjembatani pekerjaanmu, usahamu, dalam hubunganmu yang tidak baik, yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan. Ketika tidak tahu kita berbuat apa, karena kasihnya Dia buat jembatan yang indah untuk menjembatani setiap pekerjaan, setiap usaha yang kita lakukan. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, ada kasih yang luar biasa yang membawa kita untuk boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, perlu diingat Yohanes 3 ayat 16, cuma satu, kasihnya datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang kepada umat-umatnya yang dibangunnya, yang dibentuknya, yang diciptakannya. Tapi firman Tuhan katakan mereka tidak mengenalnya. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara mengenal Dia yang datang dari surga, yang begitu mengasihi saudara. Pertanyaannya saudara, tujuan kasih karunia keselamatan Allah apa bagi saudara dan saya? Ketika engkau sudah beroleh keselamatan, ketika engkau sudah mengalami kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupanmu, tujuan selanjutnya apa? Apa yang Tuhan mau bagi kita? Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi saudara dan saya. Tidak banyak. Sudah saya pernah melayani di penjara saudara. Ya. Dulu ada jemaat kita saudara. Ketika dia baru keluar, kita selamat ya, baru keluar dari penjara Kebon Baru saudara. Dikorek dia sama orang. Pak, kok ikut sini kok? Wah, dia ikut saudara. Lagi senang, lagi happy saudara. Kok mau enggak terima 500 juta? Itu tahun 2018. Mau enggak 500 juta? Mau lah, keluar penjara dapat 500 juta, mau lah. Oh iya mau. Bikin apa saya? Masuk penjara lagi. Kenapa? Dikasih tunjuk saudara, foto, ternyata foto yang ditunjukin itu mukanya mirip sama dia. Dia disuruh masuk penjara gantiin orang, terus dia terima 500 juta. Jadi orang yang sudah di penjara keluar bayar 500 juta buat dia gantiin. Ada yang mau? Nggak lama kok saudara, cuma 2 tahun. Saya tanya, waktu di dalam makannya apa? Puji Tuhan Pak, nasi cadong. Katanya nasi cadong apa? Ya nasi begitu. Kangkung saudara katanya udah nggak dicuci lagi, langsung masuk di penggorengan. Nggak direbus, nggak dikasih apa, itu dimakan. Mereka coba, Tuhan Yesus memberkati. Mereka makan saudara. Apa yang dibilang orang ini saudara? Pak, saya sudah ngalami di dalam, nggak enak. Dapat 500 juta, seneng. Tapi masuk lagi, nggak mau. Mendingan di luar, nggak punya apa-apa. Saudara, saya cuma mau kasih gambaran. Kita orang berdosa, tetapi karena kasih karunia keselamatan Tuhan, Dia mau menebus saudara dan saya, supaya kita boleh beroleh hidup yang kekal. Yang seharusnya mati, yang harusnya binasa, yang harusnya menerima hukuman, tapi karena kasih Tuhan kita beroleh keselamatan dan pembenaran daripada Allah. Nah, pertanyaan tujuannya apa? Kasih karunia keselamatan Allah bagi saudara dan saya. Mari kita buka dalam kitab Titus.
Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Nah, kitab yang jarang dibuka ini. Saya akan bacakan, ingat waktu. Temanya di sana, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11, Titus pasal 2, ayat yang 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuan kasih karunia keselamatan Allah yang pertama, mendidik orang percaya. Ayat yang kedua, 12, untuk meninggalkan hawa nafsu keinginan duniawi. Jadi tujuan kasih karunia keselamatan Allah yang pertama, mendidik orang percaya untuk meninggalkan hawa nafsu dan keinginan dunia. Amin. Waktu ketika pertama kali PSBB dilonggarkan di Jakarta, mau dibuka, waduh, langsung apa saudara? Penuh. Wah, kayak nggak pernah pergi ke mall saja. Di Bekasi itu adik saya katakan, ampun itu mall nggak ada orang mau masuk aja itu ngantrinya panjang sekali. Bapak Ibu pernah ada yang mengiringi Bapak Ibu saudara video dari WA Group atau apa, negara Cina membangun Carrefour di Afrika? Ada? Ya. Yang pertama kali yang saya tonton saudara, orang Afrika coba naik eskalator. Wah, ada yang udah terguling-guling, udah keduduk, nggak tahu. Ya, itu ditontonin saudara, Carrefour megah sekali, luar biasa sekali, ya. Luar biasa. Ya. Dibenci tapi dicintai saudara. Ya. Saya terima. Orang Jawa ada yang kaya, ada dihormati, ada. Orang Sulawesi banyak. Tapi maaf kalau orang Chinese miskin banyak, tapi ada yang nolongin enggak? Yang kaya banyak, tapi selalu dihujat, dihina, tidak disukai. Bangun saudara. Orang Afrika bangun ini gedung yang luar biasa. Mereka masuk bukan belanja untuk ngadungin saudara yang biasa panas-panas masuk. Dinginnya minta ampun. Saya nonton berapa kali eskalator, kasihan sekali. Waktu sepupu saya datang dari kampung saudara, saya ajak makan Pizza Hut. Dia bilang begini, ini cucur gede dari mana? Saya bilang ini bukan cucur. Saya bilang dia makan saudara, nggak mau, mendingan makan cucur daripada makan kue begini. Saya bilang ya, orang kampung. Saya mau bawa dia untuk, nih, lihat nih, kota yang baik. Ketika kita beroleh keselamatan, tujuannya untuk mendidik kita, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Supaya tidak kita berbuat melakukan yang tidak baik. Dulu saya begini, itu dulu. Orang selalu bilang begitu, dulu saya kaya, saya punya ini, itu dulu. Sekarang, betul ya? Dulu saya bisa begini, nggak usah ngomong yang dulu, ngomong yang sekarang. Kenyataan yang ada, apa yang ada sekarang, itu jalani bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa, pasti ada jalan keluar. Yang dulu terjadi pasti lebih dari yang lalu, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amen. Kalau kita mau tinggalkan masa lalu kita, kalau kita mau meninggalkan perbuatan, tindakan, perkataan, ya, ucapan, pikiran, hati kita yang dulu, karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Saya mau kutip tadi pendoa masuk firman Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan
tidak ada nilainya kasih Tuhan, nggak bisa dibayar. Yang kita bisa lakukan adalah kita dididik untuk supaya kita hidup menjadi pribadi yang luar biasa hari-hari ini. Ini kita sudah di penghujung tahun 2020. Persiapkan dirimu untuk masuk menyosok di tahun 2021. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Yang kita bisa lakukan saat ini, mari jalani hari-hari ini dengan melakukan yang baik sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita dididik, saudara, di bawah. Ketika guru sekolah beritahu tahun depan akan dibuka sekolah-sekolah, saya senang. Karena di rumah anak cuma pakai sepenggal, baju sekolah, bawahnya pakai celana, karena tidur. Saya bilang, "Mak, masuk sekolah, benar-benar sekolah." Saya bilang, "Saya bayar uang sekolah." Saya bilang, susah-susah kita berdoa. Supaya apa? Coba nanti udah percaya sama Tuhan. Saudara, hidup kita ini di tangan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Berarti apa yang Tuhan buat itu pasti yang baik. Amin. Percaya? Percaya Bapak Ibu Saudara? Saya naik tangga, saudara, beresin listrik. Saya bilang, kalau kestruk jatuh, kesalahan siapa ya? Ada tukang listrik, saya bilang, tinggal telepon. Saya bilang, aduh, mikir, kita suka mikir, nanti bayar berapa tukang listrik, bayar berapa? Bener nggak? Naik lotek, aduh bocor, apa? Udah nggak usah, ada tukang yang pandai yang bayar. Saudara, saya boleh kita kata mendidik ini, saya boleh dapati hal begini, saudara. Seringkali kita menyepelekan pekerjaan seseorang, profesi seseorang. Ketika saudara lagi servis melihat ada di video, saudara, ya. Inspirasi, saya suka buka Instagram, suka baca nonton inspirasi apa ya, itu inspirasi orang Chinese itu wangi apa gitu ya. Itu ada inspirasi saya kehidupan yang luar biasa, mendidik saya untuk menghargai pekerjaan profesi seseorang. Saya nonton begitu ketika ada orang bawa televisi ya. Nih rusak, tukang ini karena tukang televisi ini sudah tahu, perbaiki televisi ini sudah tahu, dia cuma contoh begini, sudah sudah jadi bagus. Yang punya televisi berapa bayarnya? Langsung bilang 500.000. Wah, cuma contoh begitu 500.000. Saya juga tadinya saya bilang, iya paling cuma begitu, kasih 100.000 juga sudah cengli lah, sudah benar lah. Tapi saudara, siapa yang tahu? Yang tahu cuma yang ahlinya, betul ya? Yang tahu cuma ahlinya. Kita nggak tahu apa-apa. Di situ saya boleh, belajar bahwa kita boleh menghargai para dokter, perawat yang ada. Mereka untuk mencapai ahli ya dalam bidang khusus, saudara, itu membutuhkan 5-8 tahun. Dan biaya kedokteran tidak sedikit, betul ya? Tidak sedikit. Nah, orang cuma servis televisi juga dia belajar, dididik oleh seseorang untuk boleh mengenal, bisa memperbaiki televisi dengan baik dan benar. Pelajaran yang saya dapat menghargai itu untuk mendidik kita bahwa kalau Tuhan membawa kita untuk diselamatkan, untuk mendidik kita, untuk lebih baik, supaya hidup kita lebih berguna, lebih mempunyai makna lagi dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Amin. Ya. Supaya hidup kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Yang kedua, memberi perintah untuk hidup adil, memberi perintah untuk hidup adil dan beribadah sambil menantikan penggenapan harapan yang penuh bahagia. Ini yang kedua, tujuan keselamatan kasih karunia Allah bagi kita, selain Dia mendidik kita orang percaya untuk meninggalkan hidupan kita yang lama, yang kedua, memberi perintah untuk hidup adil dan beribadah sambil menantikan penggenapan harapan yang penuh bahagia. Waktu mulai pandemi, saudara, gereja mulai online. Saya nonton, dilihat statusnya, ya, ada para pelayan-pelayan, mereka nonton, pasang televisi besar, wah khusus saudara. Mereka sekeluarga dia sholat, saudara, nonton. Hari pertama, minggu pertama, bulan ketiga sudah nggak ada status, saudara. Berarti sudah nggak ibadah. Udah males nonton. Aduh, mendingan nonton televisi bisa lama-lama. Padahal saudara cuma sebentar ibadah. Kita beri waktu untuk Tuhan, itu sangat berharga. Ada nilai yang kita terima, ada berkat yang kita terima, ada mujizat yang kita alami, ada pertolongan Tuhan yang kita alami. Amin. Jadi kalau ketika kita ada kerinduan untuk beribadah, itu luar biasa. Selain kita beribadah, kita harus hidup adil. Punya anak 2, jangan cuma sayang yang satu, sayang juga yang satu. Ibu Gembala tadi malam kasih nonton video, saudara, operasi sesar 17 anak. Saya bingung, itu anak cuma diangkat-angkat begini, yang dokter operasi ketawa-ketawa keluarin dari korum. Saya bilang, ini dokter benar-benar emangnya lagi ngerjain apa? Operasi sudah 17 anak. Ketika dilihatin, saya bilang difotoin dua. Yang terakhir cuma 1, paling terakhir sudah. Karena 17. Saya bilang bayinya, ya, Bu Gembala bilang kayak tikus, kecil-kecil sudah. Saya bilang, ya, saudara, hidup dengan adil dengan diri saudara. Maksudnya apa, saudara? Tuhan beri waktu kita begitu banyak. Tuhan minta apa, saudara? Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dan berdoa selama berapa lama, saudara? Cuma 1 jam. Kita dikasih waktu Tuhan lebih banyak dari itu. Berapa banyak kita kasih waktu Tuhan? Pak, saya kalau berdoa ketemu Tuhan cuma waktu makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, cuma itu. Setelah itu, wah, waktunya lebih banyak dikorupsi daripada untuk Tuhan. Padahal ketika kita beri untuk Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa kita dapati. Yang ketiga, saudara, saya baca saja ayat yang ke-14 Titus pasal 2, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang apa? Yang rajin berbuat baik. Tujuan kasih karunia keselamatan Allah mempersiapkan saudara, mendidik saudara untuk menjadi umat yang berbuat baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, keadaan semakin sukar, sulit. Bisakah kita masih berbuat baik kepada orang? Bisakah kita berbuat kasih kepada orang? Saya bilang dalam hati, salah nih ajar anak, setiap kali ada ngamen kasih, ada ngamen kasih, ada ngamen kasih.
ada satu kali ada nyamen, anak lari dulu kasih. Buat siapa? Buat ngamen. Tadinya cuma 500 nggak ada, 1.000 nggak ada, 2.000. Lagi makan saudara, tanpa disuruh anak langsung ambil duit, langsung kasih. Buat siapa? Buat ngamen. Berapa? Nggak ada 1.000, nggak ada 2.000, 5.000 ngasihnya. Kalau mati, saya bilang untuk ngamen. Saya bilang, saudara, Bapak Ibu pernah berhenti di lampu merah. Ada yang pakai kepala besar, begini saudara, ngamen. Ini udah. Ketika saudara kasih, dia bilang apa saudara? Saya nggak ngerti karena saya nggak ngerti bahasa Sunda saudara. Puji Tuhan baru 15 kali saya ada di Bandung, tapi puji Tuhan saya belum mengerti bahasa Sunda. Yang saya tahu apa saudara? Dia doain saya. Benar nggak? Ketika kita kasih, dia doain, dia berkati kita dengan ucapan. Bagi orang percaya, doa adalah ucapan. Ucapan adalah doa kita. Ketika kita memberi, berbuat baik, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Amin. Apa salahnya kita berbuat baik? 5.000 bikin orang kaya? Enggak. 5.000 bikin kita kurang? Bisa iya, kalau kita lagi butuh. Tapi ketika kita memberi, berbuat baik, ada rasa sukacita yang luar biasa. Ada kegembiraan saudara yang berbeda. Mari alami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tujuan kasih karunia keselamatan Allah untuk mendidik kita, untuk membawa kita, untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Mari persiapkan dirimu di akhir tahun 2020. Ya, apa yang orang mau berbuat, apa orang mau lakukan, mari tetap berbuat baik. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang majelis tampil ke depan. Maaf, sudah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan
ku sembah selama hidupku ku sembah Kau. Bapak Ibu Saudara, lagu ini katakan kasih Allah sudah terbukti, sudah alami, sudah rasakan. Mari buktikan apa yang kau sudah terima dari Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membawa kita, mendidik kita, membentuk kita sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat tangan minta sama Tuhan, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan. Mungkin kita mulai rasa batuk sedikit, Tuhan pasti akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita, walaupun cuma sakit kecil, apalagi penyakit yang berbahaya, yang menakutkan. Mari buktikan kasih-Mu kepada Tuhan. Jangan cuma hidup biasa-biasa sampai saat ini. Saudara, saya percaya Tuhan ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Tergantung kepada kita. Kenapa dia diberkati? Kenapa saya enggak? Tuhan ingin semua diberkati, tapi kembali kepada pribadi. Kalau kita menjadi pribadi yang mau dididik, dibentuk, dijadikan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kanan kita, katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengakuan kami selama hidup kami mau menyembah Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami yang hadir pagi hari ini, agar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan itu bukan berlalu saja begitu saja, tetapi benar-benar kami mau melakukannya. Kami mau melakukannya, bukan sekedar menjadi pendengar yang baik. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan berkarya lebih dalam dalam setiap pribadi kami. Pagi hari ini kami sangat mengucap syukur karena kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Itu sebabnya kami bangga ada di dalam Tuhan. Kami bangga kami sampai saat ini kami ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami akan makan sehidangan dengan Tuhan. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, sucikanlah kami Tuhan. Sucikanlah kami Tuhan, layakkanlah kami, agar ketika kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan,
ada berkat yang luar biasa yang akan kami terima. Haleluya, haleluya. Lewat perjamuan ini kami mengingat kembali bagaimana pengorbananmu di kayu salib, dan kami akan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami, sucikan kami masuk di dalam perjamuan kudus ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk, kita naikkan pujian kasih Allahku sungguh. Kasih aku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan, amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mempersiapkan diri kita, saya harap Bapak Ibu Saudara coba buka dulu gelasnya. Nah, agak susah dibuka. Kalau sudah, mari saudara kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan minum bersama dengan Tuhan, saya mau ingatkan kembali, kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kalau ada dosa, kesalahan, perkataan, ucapan yang kita lakukan, mungkin baru saja, mungkin belum lama, kita minta kepada Tuhan kelayakan. Kita minta pengampunan dari Tuhan agar kita boleh dilayakan, supaya ketika kita makan, minum, roti yang enak ini, kita boleh pulang membawa pertolongan kasih Tuhan. Kita dibela, dibawa kepada Tuhan untuk boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika engkau percaya dengan iman, sakit penyakit disembuhkan. Mari pribadi, lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ampunilah kesalahan, kata wilayah di hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami makan minum dan masuk kepada hari kecil, bahkan ke hari besar kami, menyatu kepada kami. Kami punya kehidupan baru lagi. Kami punya kekuatan baru lagi. Kami punya sesuatu yang luar biasa di dalam kami. Haleluya, haleluya. Yang sakit kami percaya telah disembuhkan. Yang berbeban berat telah Tuhan tolong. Haleluya. Persoalan masalah kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup, bahkan Tuhan sudah selesaikan bagi kami. Kami pula menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti ini, yang sudah berkorban bagi kami, yang sudah berikan segalanya untuk kami. Siapalah kami ini Tuhan? Kami hanya debu, tapi kami diangkat menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan berlaku menjadi anak-anak raja, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menjadi pribadi yang baru, lewati hari lepas hari dengan pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Sudah mengerti di perpuluhan Tuhan, perpuluhan Tuhan juga berkati. Allah setiap apa yang mereka boleh kerjakan. Kami sudah berdoa. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, tanggal 25 saya mohon himbau kepada jemaat untuk persiapkan diri untuk kita boleh merayakan Natal di pandemi saat ini. Ya, walaupun tidak ada secara luar biasa, mari kita boleh datang kepada Tuhan untuk masuk menyongsong di tahun yang akan datang. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan lebih beri yang luar biasa bagi kita semua. Yesus memberkati kita semua. Sehingga kita bangkit berdiri, akan tamatkan kepada kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan kasih Tuhan atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Di tamannya ibadah kami percaya Tuhan yang sudah melayani diberi upah oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak sekolah minggu kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi di masa pandemi. Tuhan, mau bersyukur kalau ada anak sekolah minggu kami masih Tuhan tambahkan usia di masa pandemi. Itu bukan karena kuat gagah orang tua, apa yang mereka makan, apa yang mereka terima, tapi semua kan anugerah Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu kami, walaupun mereka hanya melalui online saja, tapi kami boleh menghargai mereka yang rutin ibadah secara online. Mari Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, yang begitu mau mengasihi Engkau, beribadah bersekutu kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi kepada mereka, baik untuk Saci maupun juga untuk saya yang ada. Puji Tuhan, semua karena anugerah kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kita tetap berdoa buat pemerintah kami, baik kepada presiden kami, jajaran menteri yang ada. Tuhan berkati, Tuhan mampukan presiden kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bawa mampukan presiden kami ini untuk boleh meningkatkan ekonomi ini menjadi semakin luar biasa dan melewati pandemi COVID-19 dengan pertolongan daripada Tuhan. Masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh presiden kami di dalam negeri ini, Tuhan tolong berikan dia damai sejahtera, berikan dia hati yang luar biasa Tuhan, berikan dia pikiran yang diberkati, ditolong oleh Tuhan, tidak memikirkan atau berbuat yang tidak baik Tuhan, tapi tetap percaya kami dukung dalam doa, Tuhan akan mampukan presiden kami melewati semua. Berkati dokter perawat yang ada, yang telah menyerahkan hidup mereka untuk merawat yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Berkati pribadinya Tuhan, berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang berprofesi sebagai dokter dan perawat, Tuhan tolong mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamin hidup mereka, Engkau akan mampukan mereka boleh melewati hari lepas hari, kesembuhan demi kesembuhan di tangan mereka, sehingga kami percaya bahwa di tangan anak Tuhan ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak. Tadi tentara polisi yang ada yang menjaga kedamaian, keamanan di negara ini Tuhan. Berkati pekerjaan usaha jemaat Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan taruh dalam mereka. Hamba berdoa Tuhan, tambahkan inovasi-inovasi baru, hikmat yang dari Tuhan, untuk mereka boleh memperkaya lagi dalam diri mereka, untuk boleh melakukan sesuatu yang untuk memberkati keluarga mereka, pribadi mereka, kehidupan mereka. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, studi pelajaran perkuliahan mereka, kebutuhan keperluan mereka, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan akan adakan, Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Perjalanan jemaat Tuhan, berjalan kaki, berkendara jauh maupun dekat, atau pengen melakukan aktivitas kegiatan sepanjang hari ini, Tuhan pelihara, Tuhan tolong, mengalami, mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa kami berdoa untuk gubernur kami Jawa Barat ini,
Bapak Ridwan kami, Tuhan tolong, hanya Engkau yang bisa memampukan Bapak Gubernur kami ini membawa Jawa Barat, khususnya juga Bandung, Jawa Barat ini secara luar biasa boleh lewati kerumunan yang ada Tuhan pandemi COVID-19 ini. Kesadaran masyarakat orang-orang Sunda ini, Jawa Barat ini Tuhan boleh mengerti bahwa COVID-19 bukan penyakit yang biasa saja, tapi mereka boleh mengerti dan mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh gubernur kami ini Tuhan, bahkan presiden kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi menjelang siang ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawa dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.